Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari gempar Yusuf Kala jadi tersangka atas korupsi sebesar 2,2 triliun terkait proyek BTS 4G. Setelah anggaran proyek BTS 4G sebesar 28 triliun lalu dilakukan pembangunan proyek tersebut. Dalam realisasi proyek pembangunan tersebut di mana Johnny Graplik telah menggunakan sebagian anggaran sebesar 10 triliun. Atas realisasi anggaran sebesar 10 triliun, Johnny Graplik telah mengkorupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Dalam realisasi proyek BTS, pembangunannya diserahkan ke beberapa perusahaan, salah satunya kepada perusahaan PT Bukaka milik Yusuf Kala, mantan wakil presidennya Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 dan Presiden Joko Widodo tahun 2014. Kepercayaan yang diberikan kepada PT Bukaka sebagai perencanaan proyek. Dalam pelaksanaan rencana proyek BTS 4G tidak sesuai aturan yang berakibat merugikan uang negara sebesar 2,2 triliun. Uang sebesar 2,2 triliun tersebut masuk perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Atas kerugian uang negara sebesar 2 triliun lalu, Kejaksaan Agung telah memeriksa semua saksi-saksi dan Yusuf Kala dan barang buktinya. Ternyata hasil pemeriksaannya telah menemukan minimal 2 alat bukti. Lalu Kejaksaan Agung menetapkan Yusuf Kala sebagai tersangka yang sudah dapat dilakukan penangkapan dan penahanannya. Hanya saja Kejaksaan Agung tidak melakukan penangkapan dan penahanan tersangka Yusuf Kala yang bebas jalan-jalan kemana saja dia mau pergi. Kejaksaan Agung bersikap diskriminatif kepada Yusuf Kala karena Johnny Graplik setelah dinyatakan tersangka langsung ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung di rumah tahanan Salemba, sedangkan Yusuf Kala sudah dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang bertentangan dengan asas hukum pidana yang disebut equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, setiap tersangka harus ditangkap dan ditahan, tidak peduli Yusuf Kala, mantan wakil presiden, harus ditangkap dan ditahan tanpa kecuali. Harapan saya, Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Yusuf Kala sebagai tersangka agar menangkap dan menahan Yusuf Kala sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Setelah anggaran proyek BTS 4G sebesar 28 triliun lalu lakukan pembangunan proyek tersebut. Dalam realisasi proyek pembangunan tersebut di mana Johnny Graplik telah menggunakan sebagian anggaran sebesar 10 triliun. Atas realisasi anggaran sebesar 10 triliun, Johnny Graplik telah mengkorupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Dalam realisasi proyek BTS, pembangunannya diserahkan ke beberapa perusahaan, salah satunya kepada perusahaan PT Bukaka milik Yusuf Kala, mantan wakil presidennya Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 dan Presiden Joko Widodo tahun 2014. Kepercayaan yang diberikan kepada PT Bukaka sebagai perencanaan proyek. Dalam pelaksanaan rencana proyek BTS 4G tidak sesuai aturan yang berakibat merugikan uang negara sebesar 2,2 triliun. Uang sebesar 2,2 triliun tersebut masuk perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal
20 tahun atas kerugian uang negara sebesar 2,2 triliun. Lalu Kejaksaan Agung telah memeriksa semua saksi-saksi dan Yusuf Kala dan barang bukti. Ternyata hasil pemeriksaannya telah menemukan minimal 2 alat bukti. Lalu Kejaksaan Agung menetapkan Yusuf Kala sebagai tersangka yang sudah dapat dilakukan penangkapan dan penahanannya. Hanya saja Kejaksaan Agung tidak melakukan penangkapan dan penahanan tersangka Yusuf Kala yang bebas jalan-jalan kemana saja dia mau pergi. Kejaksaan Agung bersikap diskriminatif kepada Yusuf Kala karena Johnny G. Plate setelah dinyatakan tersangka langsung ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung di rumah tahanan Salemba, sedangkan Yusuf Kala sudah dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang bertentangan dengan asas hukum pidana yang disebut equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, setiap tersangka harus ditangkap dan ditahan. Tidak peduli Yusuf Kala mantan wakil presiden harus ditangkap dan ditahan tanpa kecuali. Harapan saya, Kejaksaan Agung yang sudah menetapkan Yusuf Kala sebagai tersangka agar menangkap dan menahan Yusuf Kala sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Sekian dan terima kasih.